Kakek dan neneknya Wartiem hanya memandangi cucu satu-satunya dengan rasa prihatin. Mereka tak menyangka jika Sutejo akan mempermalukan cucunya sebagai upaya membalas rasa kecewanya atas penolakan kedua orang tua Wartiem. Lantas, apa tujuan kamu sekarang? Kalau menurut kakek, sebaiknya kamu tidak pergi kemana-mana lagi toh. Pergi jauh akhirnya ditipu suami kamu sendiri. Maka sebaiknya kamu coba untuk berdagang kecil-kecilan, membuat kue atau apa sajalah untuk kegiatan kamu sendiri. Lupakan saja masa lalu kamu yang sudah lewat dan cobalah menatap masa depan yang mungkin akan jauh lebih baik. Kata kakek membujuk cucunya agar tetap tegar. Namun gejolak hati Wartiem tak bisa meredup begitu saja. Bermula dari Karman, pemuda gaya pung anak juragan Kasman, yang membuat hati Pak Suratno tergila-gila berambisi untuk menjodohkan Wartiem dengan anak itu. Sehingga Sutejo merasa terhina oleh sindiran halus oleh Pak Suratno. Kedua tentang Wahyu yang dengan tiba-tiba membuatnya hampir gila oleh serangan ilmu peletnya. Wartiem menjatuhkan pilihan terakhir untuk menikah dengan Sutejo yang nyatanya sudah menyiapkan rencana busuknya. Lalu, pemuda yang menolongnya dan akan memperkosanya dikubur tepat di bawah pohon besar. Ingat semua itu. Wartiem ingat kembali kata-kata yang telah diucapkan oleh lelaki tua yang telah menolongnya. Ya, Pak Adiguna. Mungkin ini adalah pilihan yang harus aku ambil. Begitu pikir Wartiem. Beberapa hari kemudian, Wartiem menemui Pak Adiguna yang kebetulan saat itu tengah kedatangan seorang tamu. Pak Adiguna menyuruh Wartiem masuk ke gubuk dan ikut mendengarkan obrolan mereka. Seorang lelaki parubaya tengah menceritakan perihal kehidupannya yang tengah dililit hutang yang sangat sulit untuk ia bayar. Masalahnya hutang itu kian hari semakin berbunga, sehingga jumlahnya jauh dari perkiraan lelaki itu. Kalau masalah hutang itu sih mudah, tapi jika kamu ingin hidup berkecukupan, berkelimang harta, dan kemewahan, maka kamu harus mau menjalani ritual. Pak Adiguna menjelaskan. Ritual macam apa kalau boleh saya tahu? Pak Adiguna menyuruh laki-laki itu mendekatkan telinganya. Kemudian beliau membisikkan sesuatu yang diakhiri dengan tawa mereka berdua. Wartiem merasa heran melihat kedua orang tua itu tertawa-tawa. Apa mungkin ada yang lucu? Gimana? Kamu tertarik? Tanya Pak Adiguna. Apapun yang harus saya jalani saya mau. Yang penting saya bisa kaya raya dan tidak dipandang sebelah mata, balas sang tamu. Kalau begitu sekarang kamu pulang. Tepat malam Jumat nanti kamu kembali ke sini dengan membawa persyaratan yang sudah saya sebutkan tadi. Lelaki parubaya itu pun pamit untuk pulang. Di kepalanya sudah terbayang akan memiliki harta dan kekayaan yang berlimpah. Wartiem sudah membulatkan tekadnya. Apapun yang akan terjadi, ia akan tetap menjalankan ritual yang telah dikatakan oleh Pak Adiguna, yang ternyata seorang kuncen penunggu pohon tua itu. Wartiem duduk di bawah pohon besar dengan membakar kemenyan, serta di atas nampan sudah tersedia aneka sajian berupa pisang, kelapa, kopi, rokok, dan kemenyan. Malam sudah benar-benar larut. Pak Adiguna pun hanya memperhatikannya dari gubuk kecil tempatnya. Hingga akhirnya terdengar suara yang serak lagi dalam menggema di sekitar tempat itu. Rupanya ada cewek cantik yang mau berkunjung ke tempatku ini. Wartiem celingukan mencari sumber suara yang begitu besar dan mengejutkan. Aku di sini, cantik. Suara itu berasal dari atas pohon. Wartiem mendongakkan kepalanya, dan dia terkejut melihat satu makhluk yang mengerikan. Makhluk itu tidak terlalu besar, namun cukup membuat nyali Wartiem menjadi ciut. Seluruh tubuh makhluk itu berwarna hijau,
dengan sisik-sisiknya yang memenuhi kaki dan tangannya. Dan di antara jari-jari kaki tangannya terdapat sirip. Wajah makhluk itu seperti seekor ikan dengan bibirnya yang lebar, mata yang besar dan telinga yang tak kalah lebar. Sepintas lalu ia terlihat seperti kadal atau iguana raksasa. Siapa kamu?" tanya Wartiem dengan gemetaran melihat sosok yang sangat menyeramkan. "Cewek cantik, rupanya mau kenalan denganku. Boleh, boleh." Bersamaan dengan itu, tubuh makhluk itu turun melayang dari atas pohon. Ternyata tinggi makhluk itu hampir sejajar dengan tingginya Wartiem. Hanya saja badannya melebar ditambah lagi dengan duri-duri di atas punggungnya yang membuat Wartiem bergidik ngeri. "Jangan takut, cantik. Aku adalah sang penolong bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Bukankah Ki Adiguna sudah memberitahu siapa aku ini? Tapi buat cewek secantik kamu, aku akan mengenalkan diriku secara langsung. Nama aku adalah Raden Cikota Hijau, penguasa alam pesugihan dari alam keabadian. Apakah kamu ingin menjadi kaya raya dalam waktu singkat? Itu mudah saja," kata Raden Cikota Hijau sambil memperhatikan bentuk tubuh Wartiem yang memang seksi. "Syaratnya sangat mudah. Kamu tidak perlu makan cacing, kelabang, atau ular seperti kebanyakan pesugihan di tempat lain. Kamu hanya cukup melayani aku selama 40 malam saja. Dan apa yang kamu inginkan akan segera terpenuhi," lanjut Raden Cikota. "Tapi mana mungkin aku melayani kamu?" Wartiem tidak melanjutkan kata-katanya. Ia hanya merasa jijik melihat air liur yang selalu menetes dari mulut makhluk menyeramkan tersebut. "Kamu pasti keberatan karena melihat wujudku seperti ini, bukan? Jangan cemas, anak manis. Aku dapat merubah wujudku seperti yang kamu mau. Apa kamu pernah membayangkan bercinta dengan seorang pangeran dari negeri dongeng? Itu mudah saja. Nanti setelah kamu mengatakan sanggup, aku akan merubah wujudku. Nah, bagaimana?" Wartiem tidak langsung menjawab. Ia membayangkan bagaimana rasanya melakukan hubungan badan dengan makhluk yang terlihat menjijikan dan menyeramkan. Namun tekadnya sudah bulat. Ia tidak akan ragu-ragu lagi untuk menjalani pesugihan, walau apapun yang akan terjadi. Maka akhirnya ia setuju menerima syarat dari makhluk tersebut. "Memang kamu tidak perlu ragu-ragu lagi. Hidup susah, melarat, dan miskin itu tentu gak enak, bukan?" "Iya, Raden. Tetapi aku juga membenci laki-laki yang telah menipuku. Aku ingin membalas sakit hati ini pada siapapun yang telah menghancurkan hidupku." Akhirnya Wartiem pun mencurahkan perasaan yang sesungguhnya. Malam Jumat berikutnya, dengan membawa sesajen yang berisikan kopi, bunga-bungaan, kemenyan, dan juga rokok cerutu yang berjumlah 11 batang yang ia beli dengan harga yang mahal hingga jutaan rupiah. Dengan didampingi Pak Adiguna dan seorang asistennya, Wartiem diantar ke sebuah gua yang berada di kaki bukit Langlang Buana. Kenapa harus begitu jauh aku menjalani ritual ini? Bukankah Raden bisa memberikan segalanya dengan mudah? Itulah pertanyaan yang muncul dalam benak Wartiem. Ini adalah ujian yang sesungguhnya. Kamu telah bisa membeli cerutu. Yang mahal itu adalah bentuk bahwa kamu sudah bersungguh-sungguh. Pak Adiguna sepertinya tahu akan isi hati Wartiem. Sesampainya di sebuah gua, Pak Adiguna menyeru Wartiem untuk duduk kusuk sambil membakar kemenyan. Bau kemenyan merebak ke depan mulut gua. "Tuanku, aku Adiguna datang menghadap kepadamu dengan membawa seorang wanita yang akan menjadi budakmu." Tiba-tiba Pak Adiguna berkata dengan lantang. Alam pun bereaksi. Angin bertiup agak kencang dan guntur pun menggelegar. Padahal malam itu cuaca sangat cerah.
Adiguna, aku sudah tahu dari anakku. Wanita yang bernama Wartium itu akan dipakai sendiri oleh anakku Raden Cikota. Dan aku yang tua tentu saja harus mengalah. Suruh dia masuk membawa cerutu kesukaanku. Apakah cerutu itu asli Adiguna? Satu suara bernada serak-serak terdengar dari dalam gua. Sangat asli tuanku, balas Pak Adiguna. Kemudian dia membawa masuk Wartium yang sudah berkeringat dingin. Wartium memang merasa takut akan berhadapan dengan makhluk yang ada di dalam gua sana. Namun ia membunuh perasaan takutnya demi ambisinya untuk menebus kekalahannya. Tak disangka sama sekali oleh Wartium, gua yang terlihat dari luar kecil itu ternyata di bagian dalamnya adalah sebuah bangunan megah mirip istana dalam dongeng belaka. Bangunan megah itu mempunyai pilar-pilar penyangga yang besar dan semuanya terbuat dari emas murni. Belum lagi seluruh ornamen serta patung seekor kadal raksasa yang juga terbuat dari emas. Wartium sangat takjub melihat semua itu. Emas akan tak berharga di alam siluman tempat ia akan menghambakan dirinya. Dan di atas sebuah kursi singgasana duduk satu makhluk tinggi besar berkepala gundul dengan lidahnya yang bercabang. Makhluk ini mirip dengan Raden Cikota, hanya saja kepalanya gundul tanpa duri seperti anaknya. Betul-betul cantik. Anakku ternyata matanya belum rabunnya. Aku suka kalau kamu bisa membuat anakku senang dan puas, kata makhluk berkepala gundul itu dengan gembira. Adiguna, kamu boleh meninggalkan tempat ini sekarang, dan Wartium akan diberikan pelayanan yang terbaik oleh abdi dalamku. Lanjut makhluk itu kepada Mbak Adiguna. Dua makhluk yang juga menyerupai kadal pun menghampiri Wartium dan membawanya masuk ke sebuah ruangan yang amat besar. Bersenang-senanglah kamu hai manusia, sebelum penyesalan kamu tiba nanti, ucap salah satu dari makhluk itu, kemudian meninggalkan Wartium seorang diri. Wartium memandangi ruangan besar yang indah dengan rasa kagum. Ternyata siluman lebih kaya dari bangsa manusia. Semuanya berhiaskan emas dan perak. Wartium berdecak kagum. Ia yakin kalau suatu saat nanti akan mempunyai rumah mewah meski tidak berhiaskan emas, tapi cukup membuat orang-orang tak lagi memandang sebelah mata padanya. Bahkan ia tak peduli jika ada yang menganggap dirinya menjalani pesugihan. Baginya ia akan hidup sebebas mungkin dan semaunya. Rupanya hari telah malam. Di luar sudah nampak gelap dan suasana pun menjadi semakin sunyi. Merasa tubuhnya lelah karena sejak sore tadi bersama Pak Adiguna di gubuk, kemudian harus berjalan menuju gua ini. Wartium berniat untuk istirahat dan ingin masuk kamar yang telah ditunjukkan kedua dayang tadi. Maaf banget deh, abang terlambat pulang. Maklum, sibuk ngurusin bisnis. Tiba-tiba makhluk yang mulutnya selalu berlentir sudah berada di ruangan itu. Wartium terperanjat kaget dengan kemunculan Raden Cikota yang tiba-tiba, namun ia cepat menetralisir keadaan. Hah, Raden punya bisnis juga? Bisnis apaan? Tanya Wartium mulai agak tenang. Bisnis cewek. Iya, cewek yang cantik-cantik. Jadi kamu jangan cemburu karena aku harus mengatur waktuku. Nah, sekarang giliran kamu yang akan menemani aku malam ini, kata Raden Cikota. Tapi, balas Wartium sembari menunjuk wajah Raden Cikota. Oh iya, aku lupa kalau wajahku masih seganteng ini. Nah, sekarang coba kamu perhatikan. Seru Raden seraya memutar tubuhnya sebentar. Dan sekarang di hadapan Wartium sudah berdiri seorang pemuda tampan dan berkumis tipis.
Wartiem benar-benar terkesima memandangi ketampanan pemuda jelmaan Raden Cikuta. "Apa wujudku sekarang sudah cocok dengan selera kamu?" tanya Cikuta sambil memamerkan senyumannya. Wartiem hanya mengangguk. "Kalau begitu, sekarang masuklah ke kamar," lanjut Raden Cikuta. Singkat cerita, setelah selesai melakukan tugasnya menjadi pemuas nafsu dari Raden Cikuta, kini Wartiem sudah bebas dalam melakukan apapun yang ia mau. Pada awalnya, ia hanya mengontrak rumah tidak jauh dari kampung halamannya sendiri. Wartiem menghitung-hitung beberapa banyaknya uang jika ia menjual perhiasan emas pemberian Raden Cikuta. Setelah dirasanya cukup, maka ia mulai menjual perhiasan itu di tempat-tempat yang berbeda. Wartiem kembali ke rumah orang tuanya. Ia mengatakan kalau rumah mereka akan ia bangun menjadi sebuah istana impiannya. "Warti, dari mana kamu bisa membangun rumah yang biayanya sangatlah besar? Sedangkan ayah tidak tahu apa pekerjaan kamu sekarang?" Pak Suratno bertanya tentang keinginan anaknya itu. "Ayah dan ibu tidak perlu tahu aku punya uang dari mana. Yang penting, apakah kalian izinkan atau tidak bila rumah ini aku bangun?" balas Wartiem mengabaikan pertanyaan ayahnya. "Ayah dan ibu sudah pasti mengizinkan, nah. Hanya saja kami ini bingung dari mana kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu untuk membangun rumah." Sekali lagi aku bilang, ayah dan ibu tidak perlu tahu. Nah, besok aku akan mencari seorang arsitek dan tukangnya sekalian, biar mereka bisa langsung bekerja. Kedua orang tua Wartiem hanya saling pandang melihat keanehan sikap anaknya yang sekarang agak sedikit keras. Pembangunan rumah mewah itu berjalan dengan lancar, sehingga tidak sampai 7 bulan semua sudah selesai. Keindahan arsitektur rumah milik Wartiem menjadi sorotan publik di kampungnya. Bahkan hampir setiap hari ada saja orang yang sengaja berkunjung ke rumah itu hanya untuk berfoto. Pendek kata, rumah Wartiem ibarat rumah artis yang berada di perkampungan. Bahkan mantan suaminya pun merasa ingin tahu akan kebenaran kabar tentang rumah mewah tersebut. Sutejo terpaku diam di tempatnya. Ia begitu mengagumi keindahan rumah mewah itu. Namun, ia lebih heran lagi. Bagaimana mungkin Wartiem bisa mempunyai uang sebanyak itu? Ia mulai membandingkan Wartiem dengan Sutina, istrinya yang sekarang. Perempuan itu hanya sebagai istri doang dan tak bisa mencari uang. Perempuan yang hanya menggantungkan hidupnya pada suaminya saja, tidak mau peduli akan keadaan ekonomi yang sudah carut marut. Sedangkan Wartiem begitu tangguh. Perempuan yang pernah ia nikahi dan ia tipu habis-habisan itu terlihat tidak terpuruk sedikit pun. Malah sekarang sudah membuktikan kalau dirinya bukanlah perempuan yang mudah menyerah. Sutejo mulai gamang. Ia ingin mencoba untuk meminta maaf dan berdamai kembali dengan Wartiem. Kalau mungkin ia ingin rujuk kembali. Sutejo berpikir bagaimana caranya dia bisa bertemu dengan Wartiem, mantan istrinya itu. Tiba-tiba ada suara klakson dari arah belakang Sutejo. Lelaki itu menoleh dan dia melihat sebuah mobil sedan mini berwarna merah hendak masuk ke rumah tersebut. Sutejo terkejut juga demi melihat ada sebuah mobil yang memasuki kampung ini. Sebab jalan di sini terbilang kecil, tidak layak untuk sebuah mobil. Wartiem keluar dari dalam mobil dengan membawa barang belanjaannya. Ia sempat melihat ke arah mantan suaminya yang juga tengah memperhatikannya. "Warti," tiba-tiba Sutejo menyebut nama mantan istrinya. Wartiem menghentikan langkahnya. "Kamu memanggil aku Mas?" tanya Wartiem. Kemudian ia pun mendekati mantan suaminya itu dengan langkah yang dibuat-buat, sehingga Sutejo harus menelan ludah berkali-kali.
Aku Sutejo bingung mau bicara apa. Katakan saja mas, barangkali aku bisa membantu kamu, kata Wartiem pelan dan dengan bibirnya yang sengaja ia permainkan. Aku mau minta maaf sama kamu. Akhirnya keluar juga kata yang sulit ia ucapkan. Maaf? Maaf untuk apa? Bukankah selama ini kita baik-baik saja? Balas Wartiem dengan santai. Ia bisa menguasai keadaan dengan menekan segala gejolak batinnya. Bagaimanapun ia tak mungkin melupakan sakit hatinya terhadap apa yang telah dilakukan Sutejo. Aku telah banyak menyakiti kamu dan menipu kamu. Lalu apa maksud kamu sekarang? Wartiem sengaja memancing Sutejo. Kalau bisa, kita balikan lagi. Sutejo memang bermuka tembok. Dia dengan mudahnya berkata seperti itu. Wartiem memandang tajam pada sang mantan, sekedar ingin melihat kesungguhan pada sikap lelaki itu. Apa kamu bisa mencintai aku seperti dulu, mas? Bukankah kamu telah membuangku dengan menggantikan Sutina, temanku sendiri, sebagai istri muda kamu? Saat itu, aku seperti kena pelet, sehingga aku tidak bisa berpikir apa-apa selain tentang dia. Pelet ya? Aku sih terserah saja, yang penting aku tidak ingin diduakan. Tidak, Warti. Aku tidak akan menduakan kamu. Aku akan menceraikan Sutina sekarang juga. Seperti mendapat durian runtuh, Sutejo pun pulang ke rumahnya untuk menemui istrinya. Namun ketika ia sampai di rumah, sungguh ia terkejut melihat Sutina tengah mengobrol bersama seorang lelaki tetangganya juga. Kontan saja emosinya meluap. Ia menarik tangan istrinya dan menyeretnya ke dalam rumah. Jadi begini rupanya kerjaan kamu ya? Setiap aku pergi, kamu mencari kesempatan untuk bertemu dengannya. Jangan menuduh asal aja, Bang. Marno itu tadi kesini mau ngajak kamu kerja di IKN. Katanya butuh banyak orang. Balas istrinya menepis tangan Sutejo. Sudahlah, gak usah banyak alasan. Ini memang kelakuan kamu sih dari dulu. Hari ini juga aku akan menjatuhkan talak dan menceraikan kamu. Paham? Sutejo semakin berkata keras, membuat ibunya keluar dari kamarnya. Ada apa ini? Tanya perempuan tua itu. Ini menantu ibu sudah berani selingkuh di belakangku. Bohong, Bu. Lia ngarang cerita aja. Sudah. Ibu tadi dengar sendiri kalau Marno memang mau mengajak kamu kerja. Enggak, aku gak butuh kerja. Yang jelas sekarang aku menceraikan istri yang tak berguna ini. Tik-tik perlah, Tejo. Ada apa sebenarnya dengan kamu ini yang tiba-tiba ingin menceraikan Sutina? Ibunya Tejo merasa heran dengan sikap anaknya. Aku akan kembali pada Wartiem. Dia sekarang sudah kaya raya. Rumahnya mewah dan mobilnya juga mewah. Dan ternyata dia masih mencintai aku. Lalu untuk apa aku punya istri yang hanya bisa menghambur-hamburkan uang aku saja? Itu juga uang Wartiem, Bang. Kamu sudah menipunya dan sekarang akan mengemis untuk kembali padanya. Di mana muka kamu, Bang? Seru Sutina membela diri. Sudah. Sekarang cepat kamu bereskan barang kamu dan cepat angkat kaki dari rumah ini. Paham? Bentak Sutejo makin kesal. Tidak, aku tidak bisa kamu usir seperti binatang. Sutina menepis tangan dan mendorong tubuh Sutejo hingga lelaki itu terhuyung dan terjatuh membentur tepian meja. Sutejo merasa sakit pada belakang kepalanya, namun ia tak menghiraukannya. Ia cepat berdiri dan menyeret Sutina yang masih nampak bingung apa yang harus ia lakukan. Perempuan hina, lebih baik kamu mampus di tanganku daripada nanti menjadi duri dalam daging. Sutejo mengempaskan perempuan itu ke dinding, yang membuat Sutina tak bisa berbuat banyak. Kepalanya menghantam dinding hingga mengeluarkan darah.
Tolong, jerit Sutina. Namun jeritan itu semakin membuat Sutejo kalap. Dan dengan entengnya ia berkali-kali membenturkan kepala istrinya, hingga perempuan itu diam tak berkutik lagi. Sutejo tersenyum puas melihat istrinya yang kepalanya bersimpal darah dan telah menjadi mayat. Setelah itu ia pergi meninggalkan rumahnya, meninggalkan ibunya yang hanya dia mematung menatap menantunya yang telah menjadi mayat. Aku akan membuatmu menderita pelan-pelan, Mas. Wartiem sengaja menggoda Sutejo agar dia benar-benar mabuk kepayang. Bahkan ia juga mengajak mantan suaminya untuk keluar dengan mobil sedan miliknya. Wartiem membawa Sutejo ke sebuah taman hiburan untuk meyakinkan kalau lelaki itu sudah percaya akan kesediaan Wartiem menerima dirinya kembali. Kenapa dulu aku bertindak bodoh ya? Sampai hati menyakiti hingga menipu kamu. Sutejo mengungkapkan penyesalannya. Mungkin karena kamu sakit hati atas penolakan orang tuaku, Mas. Dan pada keadaan yang mendesak, justru orang tuaku yang meminta kamu untuk menikahi aku. Tapi sudahlah, Mas. Semua sudah berlalu dan kita bisa membuka lembaran baru lagi. Balas Wartiem, menatap tajam mata Sutejo. Iya, dan aku ingin secepatnya menikah denganmu lagi. Balas Sutejo. Tapi kali ini aku mau kamu melamarku secara serius. Dan pernikahan kita harus ada pesta. Aku tidak mau seperti dulu, asal nikah saja. Itu terserah kamu saja, Warti. Uang kamu banyak dan bisa membiayai pesta pernikahan kita nanti. Apa? Kamu ingin memakai uangku untuk biaya pesta? Tidak, Mas. Kali ini aku tidak mau kamu tipu lagi. Kalau kamu serius, berusahalah untuk mencari modal itu. Walaupun nantinya kamu bisa hidup mendompleng denganku tanpa perlu bekerja lagi. Setidaknya kamu telah membuktikan sesungguhnya kamu. Sutejo termenung mendengar penolakan Wartiem untuk menggunakan uangnya. Tapi dari mana aku bisa mencari uang sebanyak itu? Gumam Sutejo seolah pada dirinya sendiri. Itu terserah kamu, Mas. Kalau perlu jual saja rumah ibu kamu. Balas Wartiem asal saja. Tapi bagaimana dengan ibuku? Dia pasti tidak setuju jika rumah itu aku jual. Ibu kamu sudah tua, Mas. Kamu bawa pulang saja ke kampung toh. Di sini juga kehidupan kalian sama saja. Masih mending di kampung ibu pasti punya kegiatan. Tapi menjual rumah itu lama lakunya. Terus apa aku harus menunggu sampai rumah itu laku? Kelihatannya rumah kamu gak terlalu ke dalam amat sih. Masih bisa dibilang di pinggir jalan. Tinggal pasang plang tanda dijual kan beres. Wartiem terus berusaha membujuk Sutejo dengan segala caranya. Padahal Wartiem sudah merancang semua tipu dayanya. Ia akan membeli rumah Sutejo atas nama orang lain. Wartiem hanya tersenyum melihat wajah mantan suaminya yang seperti benang kusut. Aku akan membuatmu menderita pelan-pelan, Mas. Bagaikan kerbau dicucuk hidung, Sutejo menurut saja apa yang dikatakan Wartiem. Ia mengajak ibunya ke kampung dengan alasan kangen sama keluarga di sana. Dan Sutejo meninggalkan orang tuanya, kembali ke kota untuk memasang iklan rumah yang ingin ia jual. Hal itu tak luput dari perhatian Wartiem yang dengan cepat menyuruh orang untuk menawar rumah tersebut dengan harga paling rendah. Tidak berapa lama kemudian, rumah pun terjual. Sutejo sudah tidak memperdulikan apa kata orang yang menganggap dirinya sudah tidak waras lagi. Menjual rumah hanya untuk kembali kepada mantan istrinya. Padahal dia baru saja kehilangan istrinya yang sebenarnya telah ia kubur di halaman belakang rumahnya. Sutejo telah percaya sepenuhnya pada Wartiem untuk mengurus semua keperluan pernikahan hingga pesta nanti. Ia menyerahkan uang hasil penjualan rumahnya kepada perempuan yang sangat diharapkan jadi pendampingnya. Namun Wartiem tidak bisa cepat-cepat melaksanakan pernikahan itu, sebab dia masih harus melayani Raden Cikota yang malam ini akan mengunjunginya. Namun sampai jauh malam,
Raden Cikuta tak kunjung datang juga. Dan yang muncul adalah ayahnya Raden Cikuta, Baginda Sabda Dharma. Aku datang menemui kamu, Wartiem. Aku ingin menitipkan sesuatu padamu demi menjaga keselamatan kamu, kata Sabda Dharma, yang kemudian mengeluarkan sebuah botol dari balik bajunya. Apa itu, tuanku? Wartiem memperhatikan botol kaca bening. Ini adalah pengawal pribadimu, makhluk kecil paling kejam dan tak memiliki hati. Dia siap menerima perintahmu untuk membunuh dan menghirup darah mangsanya. Dia tak terlihat oleh mata manusia biasa. Jadi tenang saja, kamu bisa membawanya kemanapun kamu pergi. Dan dia bisa mencari makan sendiri. Apakah aku ini dalam bahaya, tuanku, sehingga tuanku memberiku pengawal pribadi? Benar, kamu dan mantan suami kamu akan siap saling bunuh. Kamu akan dibunuhnya jika kamu tidak membunuhnya lebih dulu. Sebab dia bukan mencintai kamu, tetapi harta kamulah yang ia inginkan. Bahkan ia rela kehilangan rumahnya karena suatu saat dia akan menguasai rumah kamu. Iya, tuanku, aku juga sudah mengerti akan hal itu. Wartiem menerima botol kaca itu, dan ia menaruhnya di atas meja riasnya dekat tempat tidurnya. Setelah Baginda pergi, ia memandangi makhluk kecil di dalam botol kaca itu. Wajah makhluk itu tetap mirip dengan bangsa mereka, yaitu berwajah kadal. Namun makhluk kecil ini berkulit merah transparan, sehingga kelihatan organ tubuhnya. Wartiem ingin tahu seberapa besar ukuran makhluk itu jika berada di luar. Maka ia membuka penutup botol itu, dan asap tipis keluar bersama wujud makhluk yang kini berdiri di hadapannya. Tinggi makhluk itu tidak lebih dari 50 cm saja. Matanya seakan menonjol keluar, dan taring-taringnya yang tajam terdapat di dua sisi mulutnya kanan kiri. Namaku Cakung. Aku akan menuruti segala perintahmu, Nyai, kata makhluk kecil tadi. Aku Wartiem. Terima kasih atas pengabdian kamu, Cakung. Nah, sebaiknya ajaklah orang yang akan menjadi mangsaku. Sebab selain kamu bisa membalas dendam dan sakit hati, kamu juga akan mendapatkan harta dari tiap korbanku. Jadi jangan sungkan untuk membunuh. Baiklah, bila itu yang kamu inginkan. Wartiem pun segera menemui Sutejo. Memang tidak mudah menemukan lelaki itu, karena ia hanya menumpang di rumah teman atau tetangganya sejak rumahnya ia jual. Kebetulan saat itu Sutejo memang hendak ke rumah Wartiem, ingin menanyakan kabar tentang pernikahannya. Wah, kebetulan kita ketemu di sini. Aku baru saja mau ke rumah kamu, kata Sutejo dengan wajah sumringah tentunya. Iya mas, aku sengaja mencari kamu. Kata ayah, pernikahan kita akan dilangsungkan nanti malam setelah Isya. Tempatnya juga bukan di rumah aku, tapi di bawah bukit sana. Alasannya biar lebih sakral lagi katanya. Nanti ayah dan ibuku serta saksi dan penghulu hadir di sana sekitar pukul 7. Jadi kamu harus siap-siap mas, balas Wartiem, meyakinkan Sutejo. Oke, nanti sehabis maghrib aku ke rumah kamu. Oh, nggak usah mas, mungkin aku dan orang tuaku sudah berangkat lebih awal. Jadi kamu langsung ke sana aja ya. Baiklah, balas Sutejo. Kemudian ia kembali ke rumah tetangganya untuk menyiapkan pakaian yang lebih layak lagi. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.